Selamat siang pemirsa Newsline, kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya tidak hanya menyapa Anda yang sedang menyaksikan layar kaca Metro TV, tapi juga untuk para followers platform media sosial Metro TV di TikTok maupun Instagram. Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Naila Husna. Dan saya Jason Sambut, tentunya kami akan membahas sejumlah isu yang menjadi trending topik. Dan diantaranya untuk hari ini kita akan bahas tidaknya ada 2 trending topik. Yang pertama ini terkait dengan pasca debat Capres kemarin ya, yang ternyata sampai dengan hari ini masih dicari oleh sekitar 6.000 pencarian ya. Masih panas, nanti kita akan bahas apa-apa saja yang menarik perhatian warganet. Kita lihat lagi, ini terkait informasi yang kedua adalah temuan mayat di kampus Medan. Pencariannya juga masih tinggi, lebih dari 5.000 pencarian. Kita akan ulas lengkapnya dalam Newsline berikut ini. Iya, ini Naila dan juga pemirsa, kalau kita membahas hari kemarin ya, hari Rabu kemarin sudah diselenggarakan begitu debat pertama untuk Capres 2024, dan tentunya ini masih menjadi perbincangan, masih menjadi hangat di sosial media juga, terutama karena banyak yang menilai debat kemarin itu belum sepenuhnya mengeluarkan visi misi dan juga gagasan secara spesifik dan mendetil dari para calon presiden, yaitu mulai dari Anies Baswedan, kemudian ada Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Dan terkait visi misi, gagasan dan juga tema-tema debat yang dibahas juga menuai sorotan, termasuk juga terkait gesture ya, Jason ya, apa yang disampaikan dari cara penyampaian dari masing-masing calon juga ini menarik untuk disimak. 2 hari pasca debat perdana yang kemarin ya, pada hari Rabu itu pembahasan seputar debat ini masih menarik ternyata. Selain itu juga yang dibahas pun beragam, dari topiknya, penguasaan materi, hingga yang tadi saya katakan ya Jason, seperti luapan emosi begitu ya. Itu juga terekam dan sepertinya sudah mendapatkan pandangan atau insight dari para pakar, termasuk pakar gesture juga. Iya betul, kalau kita ulas lagi nih, kamera live debatnya pada Selasa kemarin ya, ini temanya ada subtema yang 6 diangkat, yaitu adalah mulai dari pemerintahan, hukum, HAM, kemudian penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan juga kerukunan warga. Memang kalau kita melihat kemarin ya, hari Selasa kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan dari panelis. Banyak yang berkritisi bahwa waktunya terlalu sempit untuk para capres ini bisa mengungkapkan gagasannya secara all out atau secara gamblang begitu ya. Tapi yang tidak kalah menariknya adalah di sesi berikutnya ada sesi saling bertanya satu sama lain, yang jawaban-jawaban dan saling tanggapnya ini kemudian juga menorehkan banyak sekali komentar-komentar dari warganet. Misalnya ketika sorry itu yang dilontarkan misalnya oleh capres nomor 2 nih, Prabowo Subianto, itu banyak sekali pencariannya, dan bahkan ada meme-nya yang sudah beredar di media sosial, mulai dari Instagram, mulai dari TikTok, itu sudah banyak ya. Engagement-nya juga berbeda-beda, ada yang menyampaikan bahwa nada turun yang disampaikan oleh masing-masing capres ini ada maknanya begitu ya. Betul. Seperti apa yang diungkapkan. Nah ternyata ya memang masih debat dibahas, dan kemarin kita lihat lagi kalau ini ada infografis masih terkait tema debat perdana. Nah tema ini masing-masing juga bisa dilempar pollingnya kepada masyarakat, mana sih capres yang paling baik misalnya dalam menyampaikan, yang paling tinggi angkanya dalam menyampaikan tema-tema terkait hal yang sudah dibahas kemarin, dibahas kemarin. Yes, nah terkait dengan kemarin juga ada hasil kemudian atau himpunan data yang bisa disampaikan. Ini dari Cakra Data misalnya, Naila, yang menghimpun bagaimana reaksi netizen setelah kemarin begitu ya debat dilakukan, apakah puas atau tidak, kemudian menilai apakah kemarin pertanyaan-pertanyaannya sudah cukup mewakili pertanyaan publik atau keingintahuan publik soal beragam isu atau subtema yang dibahas. Nah, Cakra Data sendiri ini menghimpun percakapan warganet di Facebook, X, Instagram, YouTube, dan juga TikTok nih Naila. Nah, dan tak hanya itu, dari media online serta blogs dan forum juga turut dipantau ya. Caranya dengan menggunakan beragam metodologi nih, dari fanspage serta kata kunci dan juga tanda pagar. Oke, nah beberapa hasilnya itu sebenarnya sempat kita lihat tadi ya. Itu tadi berbeda-beda nih ya, mulai dari total percakapan, jumlah engagement gitu ya, sentimennya positif, negatif atau netral, itu semuanya sudah diukur. Rangkum ya. Betul. Ada sentimen-sentimen positif dan juga negatif tentunya dari masing-masing capres yang kemarin sudah berdebat
hangat dalam debat perdana. Nah, kita akan tanya sebenarnya seperti apa hasilnya. Untuk membahasnya kita telah tersambung bersama dengan Muhammad Nurdiansyah atau Dadan, Head of Cakra Data melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mas Dadan. Selamat siang Mas Jason, Mbak Naila. Ya, Mas Dadan, ini mau langsung saja. Secara umum, secara kemarin kita recap, apa hasil yang bisa digambarkan oleh Cakra Data terkait dengan reaksi masyarakat atau reaksi netizen hasil debat kemarin? Baik, terima kasih Mas Jason. Jadi berdasarkan pantauan kami dari Cakra Data melalui teknologi digital media monitoring, bahwa memang lonjakan percakapan ini mulai terjadi saat live event debat kemarin hingga pasca event. Jadi makanya tidak heran juga kalau sampai saat ini perbincangannya masih terus signifikan begitu besar percakapannya. Nah, ada setidaknya 3 temuan dari kami berkaitan dengan debat kemarin dalam rangka konteks memotret percakapan ataupun juga perbincangan warganet di berbagai macam kanal sosial media. Yang pertama adalah terkait dengan tren popularitas digital yang kita ambil berdasarkan jumlah percakapan dari masing-masing warganet terkait dengan kandidat capres masing-masing, seperti itu. Nah, dalam konteks tren popularitas digital ini memang pasangan atau kandidat capres Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto mendapatkan sorotan yang lebih dominan dibandingkan dengan kandidat Ganjar Pranowo, seperti itu. Nah, adapun beberapa latar belakang terhadap hal tersebut tentu ini dipengaruhi juga oleh bagaimana proses kemarin rangkaian debatnya, baik dari gestur penyampaian maupun juga bahkan dari gagasan-gagasan yang dilontarkan. Selain itu juga kita memantau juga terhadap dampak dari debat capres kemarin itu berkaitan juga dengan engagement. Engagement juga sama, kedua capres yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini mengalami kenaikan interaction ataupun juga engagement dalam perbincangan di media sosial, seperti itu. Sedangkan dalam konteks analisis sentimen ini yang unik juga yang kita temukan bahwa justru di sini kita lihat kandidat 01 dan juga 03, Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan justru mendapatkan sentimen positif yang lebih besar. Sedangkan Prabowo Subianto di sini masih diselimuti oleh bayang-bayang sentimen negatif. Adapun latar belakang terkait dengan analisis sentimen yang kita temukan ini tentu berdasarkan dengan berbagai macam persepsi ataupun juga opini warganet di ranah media sosial. Banyak di antaranya warganet yang menyoroti terhadap poin-poin gagasan, program-program narasi yang disampaikan, tapi di sisi lain yang menarik juga adalah tentang bagaimana warganet juga menilai dari berbagai macam pola ataupun juga gaya penyampaian ya yang dilakukan oleh masing-masing kandidat capres selama rangkaian debat kemarin, seperti itu. Baik, Mas, tadi kita sudah bahas ya dari percakapan, engagement, sampai sentimen-sentimen dari masing-masing capres. Nah, bagaimana juga dengan gagasan yang disampaikan? Mana yang sentimen yang positif, mana yang sentimen yang negatif? Baik, kita coba ulas satu persatu. Dari kandidat capres 01, Anies Baswedan memang mendapatkan sorotan gagasan sentimen positifnya itu lebih dominan terkait dengan upaya mendorong pengesahan RUU perampasan aset yang ini erat kaitannya dengan konteks tema pemberantasan korupsi. Ini sebanyak 34%, lalu juga penegakan hukum yang berkeadilan ini mendapatkan sorotan positif warganet yang cukup besar juga. Di sisi lain, Anies Baswedan juga mendapatkan sorotan negatif dari warganet berkaitan dengan klaim Anies terhadap penurunan demokrasi. Warganet menilai bahwasannya sejauh ini konteks implementasi demokrasi di Indonesia masih berjalan dengan cukup baik dan juga aman, seperti itu. Lalu yang kedua juga positioning Anies menolak kelanjutan IKN ini juga mendapatkan sorotan negatif dari berbagai macam opini warganet, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kepada kandidat nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Prabowo mendapatkan sorotan positif, gagasan positifnya terkait dengan menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia baik-baik saja, yang salah satunya terbukti dengan penyelenggaraan konteks pemilu yang saat ini juga masih berlangsung dengan baik dan juga aman, seperti itu. Lalu yang kedua di sini juga tentang pernyataan penegasan ya, yang disampaikan oleh Prabowo Subianto bahwa dirinya akan tetap fokus dan juga melanjutkan memperbaiki program pemerintahan Jokowi. Warganet menilai hal ini sebagai sorotan positif bahwa Prabowo memang menguatkan kembali positioning sebagai pelanjut dari incumbent ataupun pemerintahan Jokowi saat ini. Namun di sisi lain sorotan negatif terhadap gagasan ataupun juga kandidat nomor urut 2 ini Prabowo Subianto yakni berkaitan dengan topik pelanggaran HAM masa lalu. Nah, ini banyak sekali akhirnya opini-opini warganet yang mulai muncul atas pernyataan dan juga pertanyaan ya dari 03 saat itu kepada Prabowo Subianto sebanyak 41%. Lalu juga warganet menilai Prabowo juga cenderung emosional saat debat kemarin. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa salah satu gestur penyampaian Prabowo ini menjadi salah satu faktor utama kenapa sentimen terhadap Prabowo Subianto menjadi dominan ketika konteks sentimen negatifnya, seperti itu.
Dan terakhir di sini kalau kita lihat berkaitan dengan kandidat Ganjar Pranowo mendapatkan sorotan positif dari warganet. 33%-nya ini adalah berkaitan dengan pendekatan dialog dalam konteks penyelesaian konflik Papua. Banyak warganet yang sepakat dan juga mendukung terhadap hal ini, serta giat kampanye Ganjar nyata di lapangan. Nah, ini juga Ganjar mendapatkan apresiasi dari kalangan warganet yang dinilai cukup aktif dan juga giat dalam melakukan kegiatan kampanye-kampanye di lapangan. Serta terakhir sorotan negatif terhadap Ganjar Pranowo di sini banyak berkaitan dengan topik isu kekurangan pupuk di Jawa Tengah yang sempat dilontarkan juga dalam adu gagasan antara Prabowo dan juga Ganjar Pranowo, mendapatkan sentimen negatif sebanyak 39% dan juga 28% diantaranya adalah positioning Ganjar yang justru dinilai abu-abu. Jadi walaupun pernyataan Ganjar Mahfud ini hitam dan juga putih, namun di sisi lain warganet justru menilai positioning kemarin selama rangkaian debat Ganjar dinilai masih abu-abu dan cenderung dilematis. Apakah dengan narasinya apakah oposisi ataukah memang mau betul-betul melanjutkan pemerintahan. Kalau kemarin kita lihat memang warganet menilai Ganjar masih cenderung ke arah memposisikan diri sebagai kandidat yang cukup ingin moderat ya seperti itu, ataupun juga ingin lebih kepada memperbaiki terhadap konteks kepemerintahan yang ada saat ini, serta juga ingin terus melakukan perbaikan dan juga penyempurnaan dari pemerintah. Artinya masing-masing capres ini punya sentimen positif sendiri, punya sentimen negatif sendiri, dan bahkan yang menarik tidak hanya substansinya saja yang menjadi engagement atau menjadi sentimen di masyarakat, tapi juga gesture, kemudian ada tensi yang terjadi pada saat debat naik turun yang dipertunjukkan oleh capres ini bahkan juga menjadi tertangkap begitu ya oleh respondennya begitu. Terima kasih data yang sudah dipaparkan dari Cakra Data. Terima kasih Mas Dadang atas pemaparannya. Nanti kita akan lihat lagi nih bagaimana data-data berikutnya pasca nanti debat cawapres dan juga debat capres yang masih akan berlangsung sampai 4 kali lagi nanti. Tentunya masih akan berjalan ya dinamikanya nanti dalam debat-debat berikutnya. Tadi kita sudah lihat bagaimana gagasan, sentimen, engagement yang sudah disampaikan oleh Cakra Data. Nah, kita masih terus berlanjut nih, masih terkait debat capres. Apa sih tema debat yang paling menarik dibahas kemarin kalau menurut kalian? Ini kan kemana ada 6 ya, coba kita lihat. Yang pertama isu HAM ini mencapai 27% katanya yang memilih. Kemudian ada isu demokrasi, ini yang memilih 36%. Dan terkait tema korupsi yang memilih adalah 11%, sementara untuk IKN 26%. Wow, beda tipis ya IKN dan isu HAM. Tapi yang paling banyak ini adalah demokrasi, 36%. Paling tinggi ya, memang ada 6 begitu, dan nanti di debat-debat berikutnya juga akan ada beberapa tema dalam satu debat begitu ya. Walaupun KPU sendiri menyatakan bahwa sistem debat atau format debat ini akan dipertahankan sampai dengan terakhir, tapi memang banyak sejumlah kritikan yang menyatakan ini terlalu banyak katanya kalau dalam satu debat semua beberapa tema, lebih dari satu tema dijadikan satu begitu ya. Tapi yang menarik adalah ada kesempatan untuk para masing-masing capres melemparkan pertanyaan satu yang lain dan saling menanggapi yang lain ya. Kita akan kembali sesaat lagi usai jeda, tetap di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.